Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau membuat cake mangga. Nah, ini selainya teksturnya kayak gini, enggak yang begitu pekat, jadi masih agak sedikit berair. Dan ini telur yang saya gunakan. Saya menggunakan 9 telur, dan kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih 500 gram. Karena saya dapat telurnya ukuran kecil-kecil, jadi jumlah telurnya akan lebih banyak. Dan untuk bahan selanjutnya tentu saja ada tepung terigu. Nah, ini saya gunakan protein sedang. Selanjutnya ini gula putih, dan saya pakai tepung maizena juga. Di sini ada susu bubuk, kemudian ada minyak sayur. Oh ya, untuk resepnya ada di box deskripsi. Teman-teman bisa cek di situ resep dan takarannya. Dan ini air putih, saya gunakan air putih aja. Dan tidak lupa perasan air jeruk lemon. Dan sedikit garam. Ini cukup 1 sendok teh garam. Putih dan kuning telur sudah saya pisahkan. Jadi ini cuma kuning telurnya aja. Saya campur dengan garam. Saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian saya akan tambahkan minyak sayur. Minyak sayur cukup 100 ml aja. Saya aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian saya akan memasukkan selai mangganya. Nah, teman-teman bisa lihat selai mangganya memang enggak sepekat yang saya bikin untuk isian nastar. Ini benar-benar saya bersihin selainya karena sayang sekali kalau nggak sampai bersih. Dan selanjutnya saya akan aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, usahakan selainya itu benar-benar tercampur dan nggak ada yang gumpal-gumpal gitu. Jadi harus sedikit diaduk agak lama. Kemudian saya akan tambahkan air. Nah, di sini teman-teman juga bisa kalau airnya itu dibuat dicampurin ke susunya terlebih dahulu. Tadi kan saya sebutkan ada susu bubuk. Jadi teman-teman bisa campurkan airnya itu ke susu bubuknya, kemudian diaduk, atau dengan proses seperti saya yang ini langsung air dimasukkan ke sini itu juga bisa. Selanjutnya saya akan tuang susu bubuk, tepung terigu, dan tepung maizena. Nah, ini susunya saya masukkan terlebih dahulu, saya ayak, kemudian tepung terigu saya masukkan. Selanjutnya nanti tepung maizena. Kalau misalnya teman-teman mau dicampur jadi satu, itu juga bisa, karena memang nantinya juga akan tercampur jadi satu ya. Di sini saya tunjukkan satu persatu biar teman-teman kalau mau ngikutin itu akan lebih mudah. Dan kita aduk lagi, kita campur sampai rata sehingga adonannya seperti ini. Nah, ini karena ada selai mangganya, jadi nggak kelihatan halus gitu ya.
Nah, teman-teman bisa sedikit kocok. Ini sengaja saya sedikit kocok biar benar-benar tercampur adonannya itu. Kalau dirasa adonannya udah tercampur, bisa disisihkan terlebih dahulu dan kita beralih ke putih telur. Ini putih telurnya mau saya aduk sampai dia berbusa, sampai putih telurnya berbusa. Kemudian saya akan masukkan perasan jeruk lemon. Dan untuk gulanya saya tidak langsung masukkan jadi satu, jadi saya akan masukkan secara bertahap. Nah, ini saya bagi menjadi 3 bagian. Dan untuk kecepatan mixer, teman-teman bisa gunakan kecepatan secara bertahap juga, jadi nggak langsung dengan kecepatan yang tinggi. Jadi dari kecepatan rendah, sedang, lalu kecepatan tinggi. Nah, setelah putih telurnya sudah putih dan kelihatan seperti ini, nah kalau diangkat masih nyisain kayak sedikit jambul gitu. Kalaupun dibalik, putih telurnya juga nggak akan jatuh. Nah, seperti ini, jadi nggak yang terlalu kaku maupun yang lembek. Nah, ini saya coba angkat lagi. Nah, setiap kali diangkat masih menyisakan kayak kayak jambul gitu loh. Kemudian saya akan ambil sepertiga dari adonan putih telur, saya akan campur dengan kuning telur. Nah, kalau mencampurnya nggak perlu terlalu kenceng dan harus tercampur dengan rata juga. Jadi dengan cara putar balik ini lama-lama akan tercampur semuanya. Karena saya membuat cake ini tidak menggunakan pengembang kue, baking soda, baking powder, SP, apapun itu saya tidak menggunakan. Jadi hanya bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Dan ini adalah cake favorit keluarga kami. Nah, setelah tercampur, saya akan campurkan lagi dengan sisa dari putih telur. Kalau semuanya sudah tercampur dengan rata dan tidak ada yang gumpal gitu, ini saya siapkan
loyang dengan ukuran 22 kali 22 cm dan saya alasin dengan kertas roti. Setelah semuanya sudah dimasukkan ke loyang, kemudian bisa diratakan di permukaannya itu, dan selanjutnya dihentak-hentakkan biar udara yang di dalam itu bisa keluar. Selanjutnya kita masukkan ke oven. Nah, ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Saya menggunakan teknik hot water bath. Jadi sebagian loyang itu terendam di dalam air panas. Nah, untuk suhunya saya menggunakan 180 derajat dan menggunakan api atas bawah. Nah, ini 10 menit setelah saya oven jadinya seperti ini. Ini udah kelihatan sekali kalau mulai mengembang. Nah, setelah 30 menit penampakannya seperti ini. Atasnya sudah mulai kecoklatan, tapi di dalamnya ini belum matang. Jadi saya kecilin suhunya menjadi 150 derajat. Dan setelah 80 menit hasilnya seperti ini. Kalau membuat cake jenis ini, pastikan kalau air yang di dalam itu nggak sampai habis, karena kalau airnya sampai habis nanti akan ngempes dan bawahnya itu akan kering. Dan hasilnya seperti ini. Alhamdulillah, nah kelihatan cantik sekali. Oh ya, kalau bisa langsung aja dibuka kertas rotinya ini, karena nanti kalau akan dibiarkan nggak langsung dibuka, cake-nya itu bisa kempes. Dan ini penampakannya cantik bukan? Tunggu sedikit dingin, kemudian bisa dipotong biar hasil potongannya itu bagus. Nah, ini udah mulai dingin, saya akan coba potong dan cicipin bagaimana rasanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.